pagar yang ada kuning-kuning itu. Di balik itu ditemukan mayatnya kan. Di lokasi penemuan mayatnya. Penemuan mayat beberapa hari yang lalu. Ini di balik ini ya. Kalau nggak salah di sini sebelah kiri ini. Pas di sini ya. Ini bisa lihat apa ya? Assalamualaikum sana, kembali lagi di Raun Sabali YouTube channel. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Di video kali ini, saya akan mengajak sana mengikuti bagaimana horornya perjalanan saya di Sitinjau Lawi pada hampir tengah malam. Kali ini saya akan coba merasakan sendiri seberapa menyeramkankah berkendara pada tengah malam di jalur Sitinjau Lawi ini. Apakah saya akan menemukan dan menyaksikan hal-hal aneh yang di luar nalar? Mari langsung ikuti saja perjalanan saya kali ini. Assalamualaikum sana, selamat datang di Raun Sabali YouTube channel. Kali ini agak lain ya sana. Ini saya akan melakukan perjalanan ke Solo ya. Kebetulan lihat di sini malam. Jadi sekarang kita berada di jalur Sitinjau Lawi ini ya. Ini perjalanan ke Solo. Nah, waktu sekarang menunjukkan pukul 10.30 atau setengah 11 ini. Ini bisa dilihat itu. Setengah 11. Ini saya akan sedikit merekam ya. Gimana kondisi Sitinjau Lawi ini pada malam hari. Apakah seberbahaya yang diceritakan atau akan ada penampakan yang aneh-aneh. Jadi mohon diperhatikan saja. Ini sekarang masih di Indarung ini ya, mau ke arah Sitinjau Lawi. Ini sekalian saya akan menunjukkan titik-titik ya atau lokasi-lokasi yang cukup horor ya, cukup berbahaya, yang sering terjadi kecelakaan di jalur Sitinjau Lawi ini. Ini beberapa hari yang lalu atau kemarin atau 2 hari yang lalu tepatnya juga masih ada kejadian ya di jalur ini. Itu ada truk yang blong remnya dan masuk ke dalam jurang. Itu videonya udah banyak tersebar dan sempat viral juga itu. Ini sekarang kita akan melihat seberapa horor jalur Sitinjau Lawi ini pada malam hari. Jadi saya akan juga menunjukkan titik-titik atau lokasi-lokasi yang mungkin dianggap angker ya di Sitinjau Lawi ini, karena di sana sering terjadi kecelakaan atau kemalangan. Ini waktu sekarang menunjukkan pukul setengah 11 ya. Jadi kita harus bergegas karena sebentar lagi jalur ini akan sepi. Nyoba-nyoba tes mental ya. Sekarang juga masih ramai itu, ada orang pakai motor. Ini malam ini juga ya waktunya truk untuk turun ya, karena kebanyakan truk yang bermuatan besar itu turunnya malam hari karena terbantu cuaca ya, karena di sini cuacanya juga dingin. Jadi untuk juga membantu proses pendinginan rem, jadi remnya tidak terlalu cepat panas ya, karena Sitinjau Lawi ini juga memiliki cuaca yang dingin. Ini kita salib dulu, takut ya. Takut juga itu berada di belakang truk.
mau cek dulu ya apa kameranya udah pas ini ya. Nah, takutnya terlalu ke bawah atau terlalu ke atas. Ini kita sudah memasuki kawasan Setinjau Lawi. Itu tulis lokasi rawan kecelakaan itu ya, Setinjau Lawi. Tanjakan panjang, gunakan gigi rendah katanya. Di sekitar sini juga banyak ya truk-truk yang berhenti untuk sekedar mencuci mobilnya atau mendinginkan kampas remnya. Ini saya akan melakukan perjalanan ke Solo karena ada keperluan malam ini ya, mendadak daripada sepi sendirian ya, melakukan perjalanan kita buat aja, jadiin aja konten. Sekarang kita sudah berada di tanjakan pertama ini ya. Ini sudah mulai menanjak. Lihat itu ada mobil di atas. Itu adalah Panorama 1 atau tanjakan yang Setinjau Lawi yang viral itu ya. Ini lokasi utama dari tanjakan Setinjau Lawi ya ini. Ini bisa nanti Anda lihat. Ya, gelap. Ini banyak truk yang berhenti ya. Mogok atau gimana itu. Jadi kurang ya. Juga di sini juga jadi tempat mangkalnya youtuber yang ada di Setinjau Lawi ini itu. Nah, ini lokasi pertama kita ya. Nah, bisa dilihat itu ada truk yang hancur itu. Satu, ini lokasi pertama yang sangat rawan ya. Mungkin sudah terjadi ribuan kali kecelakaan di sekitar sini. Ribuan, mungkin lebih, nggak tahu juga, karena hampir setiap minggu ya terjadi kecelakaan di jalur utama Setinjau Lawi ini. Ya, terlihat masih banyak yang mobil-mobil atau truk-truk yang menanjak ini. Ini nanti saya juga akan menunjukkan tempat yang ada lokasi penemuan mayat sekitar seminggu lalu. Mayatnya yang tersangkut di bibir jurang itu. Nah, di sini juga lokasi yang rawan itu terlihat ya. Ini lokasi rawan. Nanti juga terjadi kecelakaan di sana ya, mobilnya terjun. Jadi kita hanya bisa mengintir belakang truk nih ya. Nah, takutnya nanti terlalu dekat seperti yang sudah ya. Sekarang waktu masih jam 10:30 ya, 10.37 ini. Dan juga agak sepi. Sini juga jadi lokasi rawan ya, kalau nggak salah. Nah, juga tanjakan panjang di sini ya. Di sini orang banyak terburu-buru ya, ingin segera sampai. Di sebelah kiri ini kita ini ada komplek kuburan ya. Komplek kuburan, nggak tahu tuh kuburan. Kalau siang tuh nampak sekali kuburan gitu. Kita sudah ada di lokasi pencucian ya. Saya nggak tahu nih namanya kelok apa ya.
di sini banyak truk-truk berhenti ya, sekedar mendinginkan rem atau mau cuci mobilnya sekalian. Terus di atas satu ada kemacetan. Ini di sini juga lokasi yang cukup rawan ini ya. Itu. Semoga kita tidak melihat hal-hal yang aneh ya, dan juga tidak melihat kejadian-kejadian aneh atau jadi kecelakaan. Semoga lancar aja hari ini. Saya cuma hanya mau menunjukkan lokasi ya, bukan mau meliput sebuah kecelakaan. Semoga aman aja hari ini. Sampai sini sebelah kiri kita adalah Taman Bung Hatta ini ya. Hampir sebegini gelapnya, bisa Anda lihat nggak ada kelihatan apapun, cuman pohon-pohon aja yang kelihatan. Ini juga terjadi sering banyak kendaraan mogok sini karena nggak kuat nanjak ya. Oh, silau sekali. Nggak wajar aja ya. Kena lampu pasti silau. Ini gerbang Taman Raya Bung Hatta. Ini kalau malam lumayan creepy. Kalau dilihat ini. Jadi saya ini hanya mau untuk menemani saya sama di perjalanan aja ya, karena melakukan perjalanan di malam hari sendiri itu emang agak kurang seru ya, kurang menyenangkan karena takutnya ngantuk. Sekalian aja dibikinin kontennya, kalian meliput Tinjau Lawi di malam hari ya ini ya. Semoga tidak terlihat apapun ya, karena sepanjang seumur hidup saya belum pernah kelihatan apapun di sini. Saya karena bukan sekali ini saya lewat sini malam ya. Dari jam 2 pernah jam 4 subuh juga pernah tuh. Yang truk lagi ngeden buat menanjak. Menjauh dikit. Nah, sekarang terpantau juga tidak terlalu sepi ya, lumayan. Untuk sekitar jam 11 malam ini masih ramai ini ya. Jadi nggak usah takut. Mau potong dulu ini truknya. Nah ini tikungan ini juga rawan ya, sering terjadi ini kecelakaan di sini karena miring dan berbelok tajam ya. Sering terjadi mobil nggak kuat nanjak di sini. Ini banyak antriannya. Orang banyak juga berhenti sini mau mendinginkan rem dulu. Ada matanya itu.
Honda aja nih, travel kayaknya itu muatannya banyak. Ini juga di sini ini sering terjadi ini. Nggak kuat mobil nanjak di sini, sering banget ini terjadi. Saya juga pernah mengalami motor saya nggak kuat nanjak di sini, hampir mundur. Waktu pakai Matic Honda nggak salah. Nah, sekarang sudah ada di Panorama 2 nih ya. Nah, ini bagian yang sering terjadi sebelah kiri ini. Sering terjadi terjun mobil ke sana. Bisa Anda searching aja. Ini Panorama 2 tempat nongkrong ini. Mau makan mie rebus di sana enak juga itu. Sepenilaian saya ini ya, menurut saya pribadi ini lokasi ini yang paling berbahaya di sini. Berbahayanya bukan yang mistis-mistis itu ya, tapi lebih ke kondisi jalannya yang curam menurun dan panjang. Kebanyakan mobil kalah di sini ya karena remnya panas. Sering saya lihat udah beberapa kali itu mobil yang meluncur dari atas ke bawah karena remnya udah blong. Tuh dilihat tuh, bisa dilihat ya seberapa miringnya ini. Mungkin untuk sana yang melihat nggak terlihat terlalu miring ya. Wah, itu udah mobil terbalik. Innalillahi. Baru aja dibilangin ya. Langsung kejadian, langsung kelihatan tuh buktinya. Menurut saya pribadi ya, ini saya ingin terjadi ini, dari atas ini mobilnya blong, meluncur lurus ke arah jurang tadi, langsung masuk ke jurang itu. Beberapa kali saya lihat ada bus, ada truk juga, ada mobil pribadi juga. Ini lokasi longsor kan, longsor beberapa tahun yang lalu. Yang masih terlihat bekasnya. Silau mak. Ini kita hampir sampai di puncak ini ya. Ini saya akan melihatkannya lokasi penemuan mayat mungkin beberapa hari yang lalu nggak salah. Yang sepertinya korban pembunuhannya, tapi sepertinya dia juga belum tahu pasti ya. Menurut keterangan polisi itu ya yang saya baca itu korban pembunuhan karena posisinya ini ke tepi dulu. Ini bahayanya ya. Itu baiknya kita ngalah dulu. Ini rimba nih ya, hutan belantara, dan juga masih ada petugas PKJR di sini ya. Alhamdulillah ya. Di petugas PKJR ini 24 jam sampai malam pagi ini. Ini sangat membantu sekali. Ini wajar ya, dikasih barang 1.000 atau 2.000 juga nggak akan merugikan ya. Nah, ini yang rawan ini ya. Nunggu aja dulu. Tuh ada NPM kemalaman tuh kayaknya. Kita potong dulu ya sana. Ini bahaya, ini mobil kayak gini dia. Itu Kota Padang di sini ya.
Ini tanjakan terakhir, kita hampir sampai di puncak nih ya. Mungkin kemungkinannya saya akan meliput sampai ke rumah makan Mintuo aja ya. Takutnya nanti ini baterai juga hampir menipis. Saya sudah akan menunjukkan ya lokasi di mana semua. Anda lihat yang pagar yang ada kuning-kuning itu, di balik itu ditemukan mayatnya kan. Nanti kita putar, kita cek. Ini waktu hampir jam 11 ya. Jadi kita sekarang sedang berada di lokasi penemuan mayatnya. Penemuan mayat beberapa hari yang lalu. Ini di balik ini ya. Bisa lihat, Anda lihat nih. Kalau nggak salah di sini sebelah kiri ini, pas di sini ya. Penemuan mayat beberapa waktu yang lalu, sekitar 3 hari yang lalu ya. Yang katanya menurut polisi itu korban pembunuhan ya. Kita sini bisa lihat apanya ya. Kita jalan lagi karena juga nggak apa ya, mau putar lagi ini ya. Jadi hanya mau lihatkan itu aja ya. Sampai di sini aja untuk videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya mau putar lagi balik ke Solo. Bismillahirrahmanirrahim.